seorang manusia yang paling utama setelah Nabi Muhammad dan setelah para nabi, kemudian Abu Bakar. Ini kok ada taruhan atau totoan atau berjudi. Di HP kadang ada sholawat di kuil, sholawat penabian Nabi salam di dalam gereja, itu marah sekali. Ini kalau merunut kejadian di atas, di dalam kitab-kitab tarikh itu setelah kejadian itu biasanya dicantumkan kejadian wafatnya Abi Thalib paman Nabi Muhammad dan wafatnya istrinya yakni Siti Khadijah. Namun pada malam hari ini ada juga kitab-kitab yang lebih besar, mujalladah, kitab-kitab yang tebal, itu juga menceritakan sebuah kejadian yang tidak kalah pentingnya, yaitu turunnya ayat surat Al-Quran, yakni surat pertama surat Kafirun, yang kedua surat Abasa wa Tawalla, dan ketiga juga turun surat Ar-Rum. Bagaimana sebab-sebab turun ayat ini? Yang pertama surat Qul ya ayyuhal kafirun yang sering kita dengar, bahkan mungkin kita sudah menghafalnya. Ini sunnah dibaca ketika kita sholat maghrib, surat Qul ya ayyuhal kafirun. Ini kejadiannya ketika itu Nabi sedang tawaf di Ka'bah. Tiba-tiba ada seorang musyrik, seorang kafir Quraisy yang bernama Ubay bin Khalaf langsung menegur Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, kalau kita begini terus, kamu beribadah sendiri dan kami juga beribadah sendiri, ini akan mengancam kerukunan kita bersama. Bagaimana kalau saya menyarankan setahun saya ikut menyembah Tuhanmu, dan setahun kemudian kamu ikut menyembah Tuhan-Tuhan kami. Jadi kalau Tuhan ahli kitab, orang-orang agama-agama ahli kitab, Islam, Kristen, Yahudi satu. Kalau musyrikin itu Tuhannya banyak." Ketika Nabi di lobi atau diajak untuk gantian beribadah setahun, mereka orang-orang musyrik ikut ke masjid. Setahun kemudian Nabi dan bersama kaumnya ikut ke kuil-kuil menyembah berhala. Maka ketika itu turunlah ayat Qul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, katakan aku tidak akan menyembah ma'ing. Di dalam tafsirnya Fathul Razi mengatakan menafsir ma ini adalah asnam. Aku tidak akan menyembah berhala-berhala yang engkau sembah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma a'budu, dan seterusnya. Ketika itu maka selesailah bahwasanya tadi Ubay bin Khalaf tadi tidak terus meneruskan perkara ini, berarti Muhammad tidak setuju. Sekarang ini lagi musimnya, banyak kadang terjadi di dunia milenial ini, medsos,
Mungkin kalian tahu di HP-HP itu kadang ada sholawat di kuil, sholawat Nabi salam di dalam gereja, itu marah sekali. Ini kalau merunut kejadian di atas, ini tidak boleh ya. Semuanya itu terjadi karena kebodohan, mereka tidak tahu. Jadi ada tempat-tempat yang lunak, yang tidak boleh kita melakukan pujian-pujian atau sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kapan hari itu terjadi di Bali karena jadi sholawat di dalam kuil, di depan kuil. Tidak boleh, ini tidak dapat pahala, malah dapat siksa. Jadi tidak boleh main-main, apalagi main-main sama Nabi Muhammad SAW. Dan juga ketika kita ada bacaan Alhamdulillah Sultan, itu yang rawi-rawi yang dibacakan oleh Ustaz Busairi, dibacakan nanti yang akan dibacakan nanti, itu seyogianya kita apa? Khidmat khusyuk mendengarkan. Karena kalau kalian mengetahui artinya, terjemahnya itu adalah cerita mengenai Nabi Muhammad, pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau jamaahnya Habib Taufik ya, itu nggak boleh merokok. Jadi pas pembacaan itu Alhamdulillah Sultan sampai makhluk qiyam itu nggak boleh merokok karena usul adab katanya. Masa ini baca ini jedal-jedul rokokan. Tapi kalau di sini ya sedikit-sedikit lah, pelan-pelan. Nanti pas istirahat rokokan, nanti pas mulai berhenti rokoknya. Karena ini sebuah takdim kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kedua, turun surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ini ketika Nabi duduk-duduk berbincang-bincang, kalau bahasa sekarangnya ngopi, berbincang-bincang dengan para pembesar Quraisy. Jadi tokoh-tokoh Quraisy, termasuk di dalamnya ada Abu Jahal, ada Mughirah. Pokoknya tokoh-tokoh ini, dan kesemuanya umumnya orang-orang dunia, orang-orang kaya, itu ngobrol sama Nabi Muhammad, berbincang-bincang, dan pembicaraannya sangat serius. Nabi berharap sekali bahwa tokoh-tokoh ini akan masuk Islam. Tiba-tiba datang seorang buta namanya Abdullah ibnu Maktum. Dia buta, tiba-tiba datang menyandar ke Nabi Muhammad dan berkata, Arsyidni wa alimni ya Muhammad, tolong tunjukkan saya dan ajari saya tentang Al-Quran. Nabi langsung muram, bermuka muram, abasa, mengerutkan dahi istilahnya, watawala yang berpaling. Seketika itu apa? Karena Nabi berharap enak-enak jagungan kalau orang-orang tokoh, orang-orang sing suki kabeh, tiba-tiba orang yang memiliki kelemahan. Kita juga gitu, kalau misalnya ada orang tokoh-tokoh enak serius, tiba-tiba ada orang menghampiri orang yang mempunyai kekurangan, misalnya apa, miskin atau apa. Jadi kadang orang yang dihampiri itu apa? Bermuka muram, dia enak, apa hai saya ini, dia enak-enak jagungan karo penting-penting ini kok nyedai. Seperti itu. Nah, Nabi ini maksudnya tidak enak ini. Kok enak-enak jagungan sama orang-orang kaya, orang-orang tokoh, tiba-tiba namanya Abdullah bin Ummi Maktum ini mendekat kepada Nabi. Seketika itu langsung turun surat Abasa. Surat ini sangat tegas ya, sangat keras teguran kepada Nabi Muhammad SAW. Umumnya kalau seorang yang mengaku Nabi itu selalu memberikan kabar-kabar yang baik, kabar-kabar yang tidak mengurangi tentang
kenabiannya. Tapi di sini Nabi Muhammad tetap menjelaskan bahwa ayat tadi itu turun adalah mengecam, arti bahasa Arabnya mencela Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah pertanyaan yang menarik yang diurai oleh Imam Fathul Razi. Katanya seorang nabi itu tidak, atau seorang nabi itu terjaga dari dosa atau maksum. Ini kenapa Nabi Muhammad kok sampai abasa wa tawalla ini, bermuka muram dan juga berpaling? Ternyata di situ dikatakan bahwa berpalingnya Nabi atau nengonya Nabi dan bermuka muramnya Nabi ini tidak termasuk sebuah dosa. Jadi istilahnya bermuka muram ini tidak dikategorikan sebagai sebuah maksiat. Maka turun ayat tadi, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, sampai di akhir. Terakhir di tahun ke-10 nubuwah tadi juga turun ayat Rum, namanya Rum, di juz 20, nanti bisa dilihat. Asbabun nuzulnya gimana ceritanya? Ini begini, jadi di zaman Nabi itu ada sebuah, seperti yang dulu saya ceritakan di awal-awal taklim. Jadi di zaman Nabi Muhammad itu ada dua negara yang adik kuasa, dua negara yang raksasa, yakni Persia dan Romawi. Ketika waktu itu Romawi dan Persia itu berperang dan Romawi dikalahkan oleh Persia. Orang-orang Persia ini menyembah api atau orang-orang musyrik, sedangkan Romawi mereka beragama Nasrani, beragama Kristen, yakni menyembah Tuhan satu istilahnya. Akhirnya kabar kemenangan dari Persia ini terdengar oleh penduduk Mekah, dan orang-orang musyrikin Mekah sangat gembira. Lihatlah, kami ini orang-orang musyrik memenangi peperangan. Lihatlah saudaramu wahai orang musyrik, yakni orang-orang Kristen itu mengalami kekalahan. Akhirnya turun ayat Alif Lam Mim Ghulibatir Rum fi adnal ardi fi bid'ah sinin. Jadi Rum ini terkalahkan oleh sebuah negara lain, tapi nanti fi bid'ah sinin lebih dari beberapa tahun, maka Persia ini akan terkalahkan, Rum akan menang. Abu Bakar ditanya oleh seorang kaum musyrik, apa benar? Apa kamu percaya omongan Nabi Muhammad, omongan Muhammad? Ya, saya percaya bahwa itu benar-benar akan terjadi. Terdesak Abu Bakar ini sehingga dia ditawari potongan atau taruhan oleh orang musyrik. Oke, katanya orang musyrik, kalau nanti Rum ini menang, maka 10 unta akan jadi milikmu. Tapi kalau Rum nanti tetap kalah sama Persia, maka aku akan mendapatkan unta darimu. Akhirnya kabar totoan ini, taruhan ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, saya tadi berbincang-bincang sama pemuka Quraisy dan saya agak emosi dan saya totohan taruhan. Gimana totohnya? Dalam 3 tahun ke depan, kalau Romawi ini menang, maka saya dapat unta 10. Tapi kalau kalah, artinya tidak sesuai dengan apa yang difirmankan dalam surat Ar-Rum tadi, maka saya akan membayar 10 unta. Maka Nabi menegur, maksudnya dari bid'ah sinin ini lebih dari beberapa tahun ini bukan 3, tapi antara 3 sampai 10.
jadi kamu tambahin saja 7 tahun, untamu juga kamu tambahin. Maka apa? Abu Bakar ini menemui pemuka kues tadi. Bagaimana Abu Bakar? Apa kamu ingin menggagalkan taruhan kita atau tuan kita? Tidak, justru saya akan menaikkan lagi. Di dalam jangka 7 tahun, kalau Romawi ini menang, maka kamu harus membayar saya 100 unta. Tapi kalau di dalam jangka waktu 7 tahun Romawi kalah, maka saya akan membayar kamu 100 unta. Baik, maka deal. Taruhan ini, totoan ini selesai. Ternyata setelah sampai 7 tahun, benar-benar Persia melakukan peperangan lagi sama Romawi. Dan Al-Quran lagi-lagi menyatakan membenarkan kejadian tersebut. Romawi menang. Padahal di dalam beberapa tahun Persia itu apa? Semakin kuat. Tapi ternyata Allah lebih tahu bahwa nanti kelak Romawi akan menang. Terakhir ada satu yang dijaga. Ini kok ada katanya Abu Bakar ini seorang manusia yang paling utama setelah Nabi Muhammad dan setelah para nabi. Kemudian Abu Bakar ini kok ada taruhan atau totoan atau berjudi. Pada tahun itu belum turun ayat, belum ditafsirkan, belum disyariatkan, belum diharamkan totoan atau judi. Maka boleh. Tapi setelah itu turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansur wal azlam rizqun min amri syaitan fajtanibun, bahwasanya judi, totoan, taruhan itu adalah rizqun, dosa dan amalnya setan, maka jauhilah. Maka setelah itu totoan, mabuk-mabukan, berjudi itu dilarang. Dan sampai sekarang jadi nggak boleh berjudi, totoan yang remaja-remaja ini, apalagi sampai itu ayam tuh tambah double dosa nih, dosa nyiksa hewan, dosa totoan ini. Nanti pun kalau menang apa? Kurang barokah, nggak barokah ya, dijauhi. Mulai kecil dilatih hal-hal buruk-buruk dijauhi. Termasuk ya atuh bete sembarang, ya tolong barang, tidak boleh, ya, nggak barokah. Didengarkan ya, yang kecil-kecil biasanya suka ini ada atuh bete ini, nggak boleh. Terus ikut sholawatan terus tuan bete. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pikiran kita kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.